Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulhaki Astori dari Prodi Sistem Informasi NPM 2331114. Saya akan mempresentasikan pengantar konsep bisnis dan manajemen bisnis. Pengantar konsep bisnis membahas tentang dasar-dasar dan konsep dasar bisnis, lingkungan yang mempengaruhi bisnis, jenis organisasi bisnis, dan fungsi operasional bisnis dalam perusahaan. Konsep bisnis merupakan ide konkret atau gagasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah bisnis, baik sebelum atau selama bisnis berlangsung. Konsep bisnis ini juga bisa diartikan sebagai rangkuman elemen penting yang menggambarkan sebuah usaha yang sedang dan atau akan dijalankan. Selanjutnya, konsep bisnis adalah gagasan utama sebelum bisnis dieksekusi, di mana dengan membuat konsep ini terlebih dahulu, seorang pengusaha akan mendapatkan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapai tujuan di awal. Pengertian konsep bisnis adalah perencanaan sebelum memulai bisnis yang berisikan ide-ide konkret yang memiliki komponen utama berupa strategi inti, sumber daya strategi, jaringan nilai, dan perantara pelanggan. Fungsi bisnis. Salah satu fungsi dari membuat konsep bisnis adalah menentukan arah yang tepat agar bisa terus berkembang. Biasanya, para pembisnis akan menggunakan konsep usaha sebagai dasar dengan mencapai target yang sebelumnya telah ditentukan. 1. Fungsi bisnis. Fungsi produksi atau juga disebut dengan farm utility. Artinya, bisnis adalah pihak yang menghasilkan barang atau jasa. 2. Fungsi bisnis. Fungsi bisnis penyimpanan dan pemasaran time utility, artinya bisnis memproduksi barang atau menyediakan jasa dengan nilai jual lebih tinggi sehingga bermanfaat dan memenuhi pemerintahan pasar. Selanjutnya, kategori konsep bisnis terdiri dari beberapa kategori, antara lain ide-ide konkret yang memiliki komponen utama berupa produk atau layanan yang ingin dijual, demografi mengenai target, dan proporsi. Kategori lainnya meliputi strategi bisnis, sarana pemasaran, dan konsep-konsep lainnya yang dirasa penting. Cara membuat konsep bisnis. Untuk membuat konsep bisnis yang baik dan benar, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Tahapnya antara lain menentukan nama bisnis, menentukan target pasar, menentukan strategi bisnis, menentukan modal yang diperlukan, dan menentukan rencana pemasaran. Dalam membuat konsep bisnis, pembisnis harus memperhatikan beberapa hal seperti keunikan produk atau layanan yang ditawarkan, kebutuhan pasar, dan keunggulan bisnis dibandingkan dengan kompetitor. Ya, ini contoh konsep bisnis untuk pemula. 1. Menentukan produk. Memulai suatu usaha, kita harus menentukan produk apa yang akan kita jadikan usaha. 2. Menentukan target pasar. Selanjutnya kita harus menentukan kepada siapa produk kita akan dijual. 3. Menguji kelayakan produk. 4. Struktur manajemen. 5. Modal. 6. Bentuk usaha. Selanjutnya, dalam dunia bisnis, konsep bisnis merupakan hal yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menjalankan suatu bisnis. Konsep bisnis mencakup ide-ide konkret yang akan menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kredibilitas, memudahkan pembisnis dalam mengetahui potensi bisnis ke depannya, dan menjadi landasan yang menjadi pegangan utama dalam bisnis. Untuk membuat konsep bisnis yang baik dan benar, pembisnis harus memperhatikan beberapa hal yang seperti keunikan produk dan layanan yang ditawarkan, kebutuhan pasar, dan keunggulan bisnis dibandingkan dengan kompetitor. Balik lagi ke situ ya guys ya. Pengantaran konsep bisnis juga membahas tentang lingkungan bisnis, globalisasi dan bisnis internasional, manajemen sumber daya manusia, motivasi kerja, kepemimpinan, kemanajemenan, pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, dan produksi. Dalam memahami seluk-beluk bisnis, diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan ilmu ekonomi perusahaan serta konsep-konsep pokoknya agar bisa dapat dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya,
Manajemen bisnis. Secara umum, manajemen bisnis berarti kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan atau sebuah bisnis usaha. Selalu aktivitas tersebut bertujuan agar usaha dapat mencapai target. Pengertian lain dari kegiatan ini bisa juga berupa usaha yang sangat dijalankan berdasarkan rencana demi mencapai sebuah target penjualan. Hal ini berarti tanpa adanya aktivitas manajemen sangat kecil kemungkinan keuntungannya penjual bisa diperoleh. Manajemen yang diaplikasikan pada sebuah usaha mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai target penjualan. Selanjutnya, ini ada beberapa fungsi dari manajemen bisnis yang harus Anda ketahui. 1. Planning. 2. Organisasi. 3. Staffing. 4. Directing. Apa itu planning? Fungsi pertama dari manajemen bisnis adalah planning. Sebelum membangun sebuah usaha tentunya dibutuhkan perencanaan usaha seperti pemasaran, promosi produk yang dijual, pembukuan keuangan dan dokumentasi arsip dan lainnya. Planning ini harus didokumentasikan dengan baik karena akan jadi patokan aktivitas usaha nanti. Organizing. Yang kita ketahui, organizing erat kaitannya dengan sumber daya manusia alias pekerjaan. Setelah planning dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat kelompok kerja. Kelompok kerja ini berisi orang-orang yang diberikan tugas dengan porsi sama, seperti misalnya tim administrasi, pemasaran, lapangan, dan lainnya. Proses penilaian hasil kerja juga jadi mudah. Pemimpin akan mudah menilai apakah pekerjaannya telah bekerja sesuai keahliannya atau tidak. Organizing yang baik akan mendukung tercapai tujuan bisnis. Apabila tim tidak dapat bekerja dengan baik, pemimpin bisa menggantikan segera agar bisnis tidak merugikan. Lanjut. Staffing mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti mesin, bahan baku, saran, penduduk, dan lainnya. Sumber daya harus diatur dalam penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Hal hanya bisa dilakukan apabila perusahaan memakai manajemen yang baik. Apabila manajemen tidak ada, pemakaian sumber daya bisa melebihi prioritas dan menyebabkan modal membengkak. Directing. Fungsi keempat dari manajemen adalah directing, yang erat kaitannya dengan pengarahan. Di sini tindakan pemimpin memegang porsi penting sebagai penyemangat tim agar bekerja sesuai perencana, atau bisa disebut juga inovator. Bukan hal yang aneh apabila di tengah jalan perencanaan semangat pekerjaan malah turun. Apabila hal ini terjadi, maka pemimpin harus segera turun untuk memberikan pemahaman dan pengarahan karena kinerja dan progres kerja yang tidak sesuai sangat berpengaruh pada pendapat perusahaan. Directing sangat penting dilakukan karena alat kaitannya dengan kepatuhan pada perencanaan kerja yang sesuai dengan arahan perencanaan akan membuat usaha dapat mencapai target. Namun perlu diingatkan lagi untuk menghindari teguran yang dapat membuat pekerjaan turun kemauannya kerja. Dan terakhir, 5. Controlling. Controlling merupakan pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Dengan controlling akan terlihat poin-poin penting yang harus dievaluasi dan dicatat. Sekaligus juga dapat terlihat hambatan-hambatan yang ada. Controlling tidak harus dilakukan langsung oleh pemimpin, tapi bisa juga dengan ketua tim. Nantinya pemimpinan yang akan meminta laporan langsung dari ketua tim. Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan bisa mengambil langkah yang diambil untuk perencanaan berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, Ahmad Zulaki Astori. Pamit undur diri. Kalau ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.